Ada pertanyaan menarik lagi, Bapak narasumber, dari Riki Tumbelaka. Salam sejahtera. Sekiranya Yesus punya potensi berdosa, bagaimana kita menjelaskan tentang natur ilahinya yang tidak mungkin jatuh? Bagi penanya, Allah dapat melakukan apa saja, namun tidak mungkin ia melakukan hal-hal yang bertentangan dengan naturnya, di antaranya ia suci. Silakan Bapak narasumber kalau ingin meluruskan pertanyaan ini, dan kalau memang pertanyaan ini sudah tepat untuk langsung dijawab, disilakan. Ya, baik. Ya, sebetulnya gini, ada banyak orang Kristen yang tidak baik-baik memahami Dewi Natur. Jadi kalau masalah Trinitas, mungkin mereka itu sangat-sangat beres, tapi kalau sudah masuk dalam hal Dewi Natur itu sudah sangat-sangat sulit dan bahkan banyak yang kacau ya. Termasuk mengenai kemanusiaan Yesus ya. Ada yang mengatakan kemanusiaan Yesus itu hanya tubuh, tidak ada jiwanya. Itu bukan manusia kalau hanya tubuh. Yang namanya manusia itu kan tubuh dan jiwa ya. Hanya tubuh saja itu nggak ada jiwanya. Nggak ada jiwanya itu bukan manusia ya. Lalu juga mencampur adukan antara kealahan dan kemanusiaannya. Padahal Konsili Chalcedon sudah mengatakan tidak bercampur, tidak berubah ya. Ada lagi yang memisahkan kealahan dan kemanusiaannya. Padahal Konsili Chalcedon mengatakan tidak terpisah, tidak terbagi. Ya. Jadi pertanyaan ini tadi mengasumsikan ada percampur adukan antara kealahan dan kemanusiaan Yesus. Ketika kita berbicara kealahan Yesus itu tidak relevan membicarakan pencobaan di sana. Karena Allah tidak pernah mencobai dan tidak pernah dicobai oleh siapapun, itu kata Alkitab. Nah, Allah tidak pernah mencobai. Memang yang mencobai itu setan. Allah itu menguji. Ini sedikit tambahan ya, berarti Allah itu menguji, bukan mencobai. Ya, tapi kalau setan itu mencobai, maka Alkitab berkata Allah tidak pernah mencobai dan tidak pernah dicobai juga. Jadi bicara pencobaan itu tidak relevan saat kita membicarakan kealahan Yesus. Ya. Nah, asumsi di balik pertanyaan tadi itu mencampur adukan, dia berbicara tentang pencobaan lalu bicara mengenai kealahannya, itu pencampur adukan. Nah, berbicara pencobaan itu relevan dengan kemanusiaan Yesus. Ya. Nah, kalau Yesus adalah manusia sempurna sama seperti kita, ya, maka dia mengalami semua yang kita alami. Hanya satu yang tidak, itu kata kitab Ibrani jelas sekali. Hanya dia tidak berdosa, tapi seluruh kelemahan kita dialami. Ya, seluruhnya dialami. Kalau sebagian saja dialami, dia tidak layak jadi juru selamat loh. Oh, tidak layak. Harus dia alami semuanya, pencobaan bentuk apapun dia alami semuanya, baru dia layak menjadi juru selamat. Loh, yang dia mau tebus apa? Pejinah kan? Yang dia mau tebus pencuri. Yang dia mau tebus orang yang sombong, tinggi hati. Yang dia mau tebus adalah orang-orang berdosa. Maka dia harus mengalami semua pencobaan dari seluruh aspek pencobaan apapun, dari sisi manapun. Itu baru sempurna menjadi pengantara, menjadi juru selamat. Nah, kemanusiaan Yesus yang sempurna sama seperti kita yang mengalami seluruh pencobaan itu juga tentu saja memiliki seluruh elemen-elemen jiwa sebagaimana kita punya. Ya, Yesus punya jiwa yang rasional, jiwa yang mempunyai afeksi, emosi, kehendak, juga jiwa yang mempunyai aspek sosial, bisa berelasi, ya makhluk relasional, juga jiwa yang mempunyai aspek moral, ya memilih A atau B, dan fondasinya harus ada kebebasan moral. Ya, semuanya Yesus punya. Semuanya Yesus punya dalam kemanusiaan. Nah, di dalam seluruh kemanusiaannya inilah terkandung satu potensi di sana. Satu potensi untuk bisa jatuh. Atau terus taat. Nah, potensi ini itu bukan problem. Potensi ini bukan sesuatu dosa. Saya sudah jelaskan tadi ya. Mungkin saya jelaskan dengan ilustrasi yang jauh lebih jelas sekarang. Memang sebetulnya gini, saran saya semua mahasiswa teologi dan termasuk dosen, termasuk pendeta juga yang mengajar ya, itu harus memang paling tidak harus memahami filsafat.
karena peristilahan teologi itu biasa kita adopsi dari filsafat untuk menjelaskan apa yang kita maksud dalam teologi. Nah sekarang begini, saya menjelaskan mengenai istilah potensi. Ya. Pisau di tangan saya. Pisau di tangan saya ya. Ya, ini tidak ada pisau ya. Ya, katakanlah ini kalau pisau ya, ini pisau di tangan saya begitu ya. Ini potensinya banyak. Saya bisa mengupas mangga. Nah, mengupas mangga itu dosa enggak? Enggak kan? Pisau di tangan saya juga ini bisa untuk memotong-motong sayur. Ya. Memotong sayur dosa enggak? Enggak ya. Tapi dengan pisau di tangan saya yang sama ini juga mempunyai potensi untuk menusuk orang. Menusuk orang dosa, itu dosa, betul. Tapi selama pisau itu di tangan saya, tidak saya pakai untuk menusuk orang, bahkan dalam pikiran saya tidak timbul niat untuk menusuk orang, maka itu hanyalah potensi saja, potensi menusuk orang, tetapi tidak mungkin terrealisasi dan itu bukan dosa. Nah, itu maksudnya potensi. Jadi jangan samakan potensi dengan kecenderungan. Tendensi atau kecenderungan itu sudah salah. Orang sering mengatakan bahwa kecenderungan homoseksual itu bukan masalah. Itu sudah problem itu. Kecenderungan homoseksual itu sendiri sudah dosa itu. Karena dia makhluk berdosa, maka mempunyai kecenderungan homoseksual. Cuma hanya dia belum melakukan, tenang dulu. Cuma hanya dia belum melakukan hubungan badan sesama jenis saja. Tapi sudah ada kecenderungan itu, dan itu sudah salah itu. Ya, ada teolog yang membenarkan ini kecenderungan kita tidak bisa persalahkan. Yang salah itu kalau memang dia sudah melakukan hubungan sesama jenis begitu, seksual sesama jenis. Tapi kecenderungan itu sudah problem. Tapi kalau potensi itu tidak. Nah, potensi ini apa? Semua kita, saya, saudara, semua punya potensi untuk jadi homoseksual. Seandainya kita dipengaruhi untuk jadi homoseksual. Tetapi selama potensi itu tidak terrealisasi dan tidak membentuk kecenderungan, ya kita bukan homoseksual, kita bukan berdosa dalam hal homoseksual, kita normal. Tapi kita punya potensi. Ya, itu maksudnya potensi ya. Jadi Yesus punya potensi untuk jatuh, tapi tak mungkin terrealisasi karena berkat persatuannya dengan natur ilahinya. Dalam hal ini posisi saya adalah posisi peccability. Ya, dan itu sering berdebat dengan posisi impeccability yang mengatakan tidak ada kemungkinan sama sekali, tidak ada potensi sama sekali. Cuma bagi saya kalau tidak ada potensi sama sekali, bagaimana pencobaan itu bisa bermakna kepada Yesus? Itu jadi problem, ya. Ya, saya kira ini ya, mudah-mudahan menjawab pertanyaan saudara penanya tadi. Silakan Pak Moderator.